Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan materi kali ini yaitu tentang jenis aplikasi komunikasi data. Mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 11 TKJ. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami ragam aplikasi komunikasi data, menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data, dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan karakteristik aplikasi komunikasi data. Apa sih jenis dari komunikasi data itu? Komunikasi data terdiri dari 3 macam bagian komunikasi, yaitu komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio-video. Komunikasi audio. Komunikasi audio dalam sistem komunikasi menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Komunikasi audio biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi. Contohnya yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier, dan lain sebagainya. Komunikasi audio terdiri atas komunikasi audio point-to-point dan komunikasi audio broadcast. Apa sih kelebihannya? Yang pertama adalah harga murah dan variasi program lebih banyak. Yang kedua, memiliki sifat yang mudah dipindahkan. Yang ketiga, dapat digunakan secara bersama-sama. Yang keempat adalah dapat merangsang partisipasi aktif pendengar. Yang kelima adalah dapat mengembangkan daya imajinasi. Sedangkan untuk kekurangannya pada aplikasi komunikasi audio, yang pertama adalah memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu masalah tertentu. Yang kedua adalah mengungkapkan simbol analog dalam bentuk suara harus disertai dengan pemeliharaan pengalaman analog pada si penerima. Maksudnya di sini adalah penjelasan dari si pengirim harus juga sama dengan penangkapan apa yang ditangkap oleh si penerima. Dalam komunikasi audio itu sangat penting gitu, karena harus penyetaraannya itu harus sama pengertiannya. Macam-macam audio pada komunikasi data. Yang pertama adalah audio visual. Ini adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah audio streaming. Audio streaming adalah mendengarkan siaran secara live melalui internet. Berbeda dengan mendownload file. Dengan streaming, file dapat didengarkan langsung tanpa perlu didownload. Yang ketiga adalah audio respon. Audio respon adalah suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Yang keempat adalah audio osilator. Perangkat yang dapat membangkitkan frekuensi audio di antara 16 Hz sampai dengan 20 kHz. Audio osilator pertama kali digunakan oleh Walt Disney Studio dalam pembuatan filmnya yang berjudul Fantasia. Kemudian yang terakhir adalah audio modem teaser. Sebuah kartu plug-in
untuk motherboard internal yang memuat sirkuit audio serta sirkuit modern. AMR memuat fungsi-fungsi analog, kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem serta audio. Kemudian perangkat-perangkat komunikasi audio pada komunikasi data. Ada audio codec, yaitu digunakan untuk melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Yang kedua adalah audio controller, digunakan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh suara yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara menciut, echo, dan sebagainya. Yang terakhir, perangkatnya adalah mikrofon dan speaker, digunakan sebagai input dan output dalam sistem audio komunikasi. Dilakukan dengan menggunakan lambang verbal dan bahasa yang disampaikan secara lisan. Yang kedua adalah komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Komunikasi video memungkinkan untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan pengirim dan penerima pesan. Contoh dari komunikasi video adalah CCTV, video streaming, dan lain sebagainya. Berikut adalah manfaat dari komunikasi video. Yang pertama, digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima atau pengirim pesan. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang secara jauh tanpa mengenal waktu. Yang ketiga, digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan materi. Kemudian, kelebihannya adalah yang pertama, mengurangi biaya perjalanan, meningkatkan nilai kerja tim, meningkatkan komunikasi, lebih fleksibel, dan meningkatkan produktivitas. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu mengganggu fokus dalam belajar atau bekerja, keterlambatan waktu antara responsi, dapat terjadi kegagalan komunikasi. Dalam komunikasi video, terdapat beberapa macam video pada komunikasi data, yaitu ada video IP, ada video tag, ada video out, ada video RAM, dan ada video teks. Video IP adalah sebuah video yang dilewatkan melalui IP. Video ini dapat dipancarkan ke publik baik melalui satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Yang kedua adalah video tag, pelayanan informasi interaktif dari komputer pusat yang memungkinkan individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel untuk ditampilkan pada layar tampilan video, umumnya televisi rumahan. Yang ketiga adalah video out, perangkat keras seperti kamera yang layar kameranya dapat ditampilkan di layar lainnya dengan cara disambungkan ke layar televisi atau layar lainnya. Jadi intinya seperti video di kamera keluar ke layar lainnya, maka dari itu dinamakan video out. Yang keempat adalah video RAM atau VRAM, adalah penyimpanan komputer media gambar yang ditampilkan di monitor yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan kartu grafis. Yang terakhir adalah video tag, yaitu suatu kemampuan untuk mengirim
akan juga mentransmisikan secara dua arah dari suatu gambar atau suara. Kemudian ada komunikasi audio-video. Komunikasi audio-video adalah penggabungan antara audio dan video, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima dengan melalui media penunjangnya. Komunikasi audio-video mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari halayak sasaran. Contohnya ada komunikasi audio-video adalah video call, video conference, dan lain sebagainya. Kemudian berikut adalah manfaat dari komunikasi audio-video, yaitu yang pertama untuk mengirimkan atau menyampaikan informasi. Yang kedua adalah mempercepat penyampaian sebuah informasi. Yang ketiga adalah sebagai hiburan dan pendidikan. Yang keempat adalah untuk mempengaruhi masyarakat. Adalah salah satu media dari audio video, yaitu video conferencing. Nah, video conferencing ini memiliki kelebihan yaitu tidak ada kendala waktu, penghematan perjalanan, komunikasi yang mudah, dan meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah tidak ada kendala waktu, video conferencing dapat dilakukan kapan saja. Sedangkan untuk penghematan perjalanan, tidak hanya menghemat perjalanan, video conferencing juga dapat menghemat biaya. Karena tidak harus datang ke tempat yang kita akan melakukan rapat atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang mudah. Seseorang dapat menggunakan video conferencing untuk berkomunikasi dengan siapapun dengan video HD dan peralatan lain seperti papan tulis, pertukaran file, dan sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah menghilangkan hambatan waktu dan listrik. Pertemuan dapat diadakan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dengan cara ini, pertemuan akan lebih efektif. Kemudian, pada video conferencing terdapat kekurangan, yaitu kurangnya interaksi secara personal. Beberapa pertemuan memerlukan pertemuan secara personal untuk menjadikan pertemuan tersebut sukses. Yang kedua adalah masalah teknis. Kesulitan utamanya adalah terkait dengan transmisi halus yang dapat terjadi akibat kegagalan perangkat lunak, perangkat keras, atau jaringan. Kemudian, zona waktu internasional. Salah satu kelemahannya yang sangat nyata dalam menggunakan video conferencing adalah jika berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di beda negara atau negara lain. Yang terakhir adalah biaya konfigurasi yang tinggi, karena untuk menyiapkan video conferencing bisa sedikit mahal bagi perusahaan yang berskala kecil.